Pak, gimana tadi setelah mungkin ketemu sama Ibu Boys, apa yang tadi yang awalnya Papi ingin pertanyakan mungkin sekarang sudah mendapatkan jawabannya terus berapa? Alhamdulillah dapat semuanya, dan alhamdulillah sesuai analisa atau sesuai apa yang saya rasakan gitu. Jujur ini pasti banyak yang dirasakan yang lain ya. Bagaimana sekarang kita memang punya uang, punya harta, tapi bingung nih cara bantunya. Dan itu memang terjawab semua gitu, terutama tentang bantuan yang tertahan di Egypt ya. Namanya ini antar lintas negara ya, pasti kan semua negara punya rules ya gitu. Dan ternyata kan apalagi yang membantu Palestina itu bukan hanya negara kita, tapi dari sekian banyak negara gitu. Jadi memang dibatasi gitu. Nah syukurnya, syukurilah, alhamdulillah lah gitu. Ternyata pilihan kita untuk kemari tepat gitu. Mudah-mudahan ya Allah permudah lagi rezeki kita untuk bisa lebih banyak lagi nih membantu Palestina gitu. Memang ini saya cek ombak sih, bantuannya kemana yang paling tepat gitu. Alhamdulillahnya ini udah paling tepat karena ini langsung ke pemerintahan atau government dari negara Palestina sendiri gitu. Jadi buat apa kita heboh-heboh kan untuk ngirim bantuan, sementara bantuannya sendiri pun nggak bisa masuk karena bukan dari negara ini aja. Nah tapi jika kita memberikan langsung ini kan sebagai wadah yang 1 rupiah pun nggak ada dipotong. Jadi ternyata benar uang yang tadinya kita transferin itu langsung nanti akan nyampe ke pemerintah Palestinanya. Karena apa? Banyak kan warga-warga Palestina mungkin yang saat ini lagi belajar di Indonesia atau di negara-negara lainnya agar bisa terbantu. Terus tentunya untuk merecovery bangunan atau gedung yang mungkin destroyed, rusak ya akibat peperangan ini gitu. Jadi ini yang paling tepat sasaran. Mudah-mudahan ya teman-teman influencer, artis yang tadinya beritanya seperti apa di sana terluruskan lah untuk benar-benar ini yang udah paling tepat mungkin, atau yang banyak hartanya masih bingung untuk dialokasikan kemana, kesinilah. Bahkan tadi itu udah disampaikan ya bahwa seperti saudara-saudara kita sendiri yang juga berjuang kayak Bang Onim contohnya juga menyerahkan bantuannya ke sini juga. Dan tentunya itu yang disampaikan benar karena saya sendiri tahu dan saya juga berhubungan baik dengan Bang Onim yang saat ini masih maunya stay di hotel dulu. Saya udah nawarin di Condet untuk tinggal, mudah-mudahan Bang Onimnya nanti di Condet di komplek rumah saya juga udah saya siapin gitu. Jadi alhamdulillah semuanya terluruskan. Apalagi tentang ada fitnah bahwa Hamas itu hanya suruhan Israel agar Palestina bisa dihancurkan atau apa, Masya Allah. Jadi Hamas itu kebetulan yang rame aja ya, padahal banyak lagi mujahidin lagi selain Hamas gitu. Dan ternyata benar rata-rata Masya Allah tabarakallah itu para penghafal Al-Quran gitu. Ya mudah-mudahan dengan jawaban-jawaban tadi bisa meluruskan lah, sehingga sudut pandang dari masyarakat kita terutama di Indonesia bisa terluruskan agar tidak adanya fitnah, framing-framing yang tidak baik. Menurut saya kalau medianya baik pasti masyarakatnya baik, insya Allah. Pak mungkin boleh diceritakan Pak, hal mendasar yang membuat Papi dan investor tergerak untuk melakukan hal ini apa sih Pak? Kalau saya sendiri jelas ya, saya pribadi orang yang lagi sedang belajar ya, bahwa kita mengetahui ya dari sejarah itu bahwa dulunya namanya negeri Syam ya, yang terbagi menjadi 4 negara ya, yaitu Syria, Lebanon, termasuk ya ini Palestina yang termasuk kotanya para nabi gitu. Dan tentunya sebagai saudara yang seiman gitu, wajib bagi kita apalagi melihat saudara kita yang sedang tertindas, mudah-mudahan Allah luruskan niat kita, niat saya terutama, dan mudah-mudahan para syuhada juga Allah berikan surga. Terus ya saya sebagai manusia lah, bukan sebagai agama Islam aja ya, melihat luar biasa tadi. Bahkan saya pertanyakan ternyata benar ya, kemarin ini teman saya di Gaza bilang udah 10.000 dan korbannya itu 60-80% adalah anak-anak kecil dan perempuan. Itu ini data, dan saya tanyakan lagi ternyata datanya benar. Bahkan per hari ini udah 11.000. Jadi karena apa kok bisa langsung cepat kali signifikan ke 11.000? Ya karena rumah sakit hampir semuanya dibom per semalam, rumah ibadah hampir semuanya dibom per semalam. Jadi korbannya 11.000 korban jiwa lain yang luka-luka, itu yang meninggal dunia loh 11.000. Mungkin teman-teman masih ingat ya tragedi Kanjuruhan ya, itu 100 berapa orang, ini bayangin 11.000, berarti 10 kali ini, dan itu terus bertambah. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman juga mendapatkan hidayah, mau tergerak juga hatinya untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan ini jadi saksi ya, bahwa saat saudara-saudara kita yang mati syahid, para syuhada, nanti ketika Allah pertanyakan
pertanggungjawaban kita, apakah kita melakukan sesuatu atau enggak ketika saudara-saudara kita di sana sedang seperti itu. Ya kembali lagi, mudah-mudahan Allah luruskan niatnya kita ya, Allah luruskan. Tapi pemilihannya kenapa pilih cash dibanding, karena kan banyak orang-orang yang mengirim bantuan berupa barang. Kenapa Pak lebih memilih uang tunai? Iya, karena kan saya ngelihat ya bahwa saya harus juga sedekah, harus berilmu juga kan gitu. Jadi sebenarnya saya udah riset juga bahwa negara Palestina itu udah tinggal sedikit gitu. Otomatis kalau kita memberikan bantuan, kita pasti akan melalui Israel gitu. Melalui kalau di sini kalau kita ke Badar pakai X-ray. Itu kita doang, apalagi produk barang gitu. Ternyata benar jawaban yang saya terima tadi. Ya sekarang ini bukan hanya dari negara kita, dari seluruh dunia saat ini ingin memberikan bantuan, semuanya terhenti karena harus dapat izin resmi dulu dari negara Israelnya. Jadi ya tadi disampaikan bahwa yang boleh masuk paling 20 truk dari antara ratusan truk gitu. Paling bisa masuk 20 truk. Kenapa? Memang sangat dibatasi. Tapi alhamdulillah yang paling efisien gitu. Paling efisien karena kan masyarakat untuk mahasiswa yang sedang belajar, warga Palestina, mungkin nanti kan saat recovery pasti masyarakat Palestina sendiri kan yang harus membangun gitu, dan juga untuk gedung-gedung yang hancur dan sebagainya. Bahkan ini jujur kedatangan saya di sini membuat saya lebih bersemangat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya untuk bisa membantu lebih dari yang sekarang gitu. Jadi saya coba mungkin tabungan pribadi atau apa, insya Allah mudah-mudahan Allah permudah. Jadi saya sangat optimis dan ini udah jalan yang terbaik, terbenar menurut saya. Terus kembali lagi, semoga Allah luruskan niatnya dan ini menjadi saksi saya bahwa saya sebagai saudara sesama Muslim, sebagai manusia juga gitu, melakukan sesuatu untuk teman-teman yang sekarang menurut saya bukan perang tapi genosida, jelas banget. Itu korbannya 80% loh anak-anak dan perempuan, bukan tentara, bukan militer korbannya, tapi sipil, sekali lagi anak-anak dan wanita. Mungkin total bantuan yang Papi serahkan. Kalau saya kan memang nggak pernah ini ya, nggak semua sedekah atau bantuan yang saya ini kan saya publis gitu. Ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan. Karena pada sesungguhnya memang sedekah itu boleh terang-terangan dan sembunyi. Dan yang paling bagus sebenarnya sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan yang terang-terangan ini Allah luruskan lagi niatnya dan Allah berikan pahala tentunya. Ini saat ini yang saya berikan ke dutaan besar 1 miliar. Gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa menambah untuk bisa, dan tadi katanya untuk membangun kembali bangunan yang rusak, ya rumah ibadah yang rusak, rumah sakit yang rusak. Insya Allah mudah-mudahan Allah permudah dan luruskan niatnya kembali lagi. Ini juga akan menjadi contoh untuk teman-teman lain. Harapannya gitu. Itulah makanya di Quran juga dikatakan boleh sedekah dengan terang-terangan. Yang harapannya bisa menginspirasi kan, bisa menginspirasi yang lain. Tapi kembali lagi luruskan niatnya karena ria ini sangat apa ya, sangat tipis sekali. Kita bilang kita nggak ria, padahal setan biar kamu dianggap baik, biar kamu dianggap dermawan. Jadi kembali lagi sedekah paling bagus memang yang sembunyi-sembunyi. Jadi kalau bisa sedekah sembunyi-sembunyinya banyak didiamin lah, banyak sembunyi-sembunyinya daripada terang-terangnya gitu. Dan mudah-mudahan biar teman-teman daripada tidak sama sekali ya, lebih baik ya boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi daripada tidak melakukan sama sekali.